Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada. Sehat-sehat semua ya. Oke teman-teman semuanya, di video kali ini aku akan menceritakan plot alur cerita lengkap sampai tamat series Moon Knight season pertama ini, dari episode 1 sampai episode 6. Series Moon Knight ini keren banget ya teman-teman. Make sure kalian nonton videonya dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa juga untuk nonton video-video aku penjelasan lainnya yang tentunya bisa membantu kalian memahami series yang lumayan rumit ini ya. Oke, kita langsung aja. Episode pertama dibuka dengan opening villain di series ini, yaitu Arthur Harrow, yang menunjukkan pecahan kaca yang ia masukkan ke dalam sendal atau sepatunya. Arthur Harrow ini merupakan karakter original komik yang memang kalau di komik itu seorang ilmuwan yang meneliti tentang rasa sakit atau pain theory. Terlihat dia memiliki tato dan tongkat Dewi Amit. Next scene terlihat laki-laki yang berada di apartemennya bernama Stephen Grant yang terlihat mengikat kakinya sendiri di samping tempat tidur. Terlihat raut wajahnya ini bingung dan ia langsung siap-siap untuk berangkat kerja sembari memberi makan ikan emasnya yang berada di akuarium. Ia menyapa tetangga dan orang-orang sangat ramah sekali. Terlihat dia ini sedang menelepon seseorang yang dia panggil ibu. Dalam perjalanan ke tempat kerjanya, dia seperti ngantuk dan kelelahan. Stephen Grant kerja di sebuah museum di London sebagai penjual souvenir dan juga permen-permen di dalam museum. Namun pengetahuannya terhadap sejarah dan arkeologi Mesir sangat baik sekali. Ia bahkan menghentikan dan mengedukasi anak-anak sebagai pengunjung museum untuk tidak merusak miniatur piramida Agung Giza. Stephen menceritakan sedikit tentang budaya Mesir kepada anak itu. Kemudian dia langsung dihentikan oleh Donna, bos atau kepala di tempat kerjanya. Donna tidak suka dengan perilaku Stephen yang berpura-pura menjadi tour guide dan menyuruhnya untuk melakukan pekerjaannya, yaitu di toko souvenir. Donna juga sering membuli Stephen dengan kalimat verbalnya dan tidak senang dengan Stephen yang sering terlambat. Stephen kemudian dihampiri oleh seorang wanita yang bertanya kepadanya apakah jadi kencan besok untuk makan steak terbaik di kota. Stephen terlihat kebingungan, namun ia mengiyakannya. Akhirnya mereka berdua berjanji untuk bertemu besok. Di sini Stephen kayak tidak ingat apakah dia pernah mengajak cewek ini kencan atau tidak. Donna datang dan sedikit mengejek Stephen, seorang vegan sepertimu emang mau makan apa di kafe luar? Museum sudah tutup, namun Donna dan Stephen masih bekerja. Di sini Stephen sedikit menjelaskan tentang dewa-dewi Eniyat Mesir dan juga boneka Hippo Dewi Taweret. Donna terlihat tidak nyaman dan tidak suka melihat Stephen yang terus berkata. Ia pun menyuruh Stephen untuk lembur besok karena hukumannya telat hari ini. Stephen pun terdiam melihat perlakuan Donna terhadap dirinya yang selalu membulinya. Akhirnya dia pun mengalah dan bersiap-siap untuk pulang. Sebelum Stephen pulang ke apartemennya, ia makan terlebih dahulu dan juga beristirahat di sebuah taman. Karena dia tidak punya teman, ia pun mengajak ngobrol street performer yang full berkostum emas. Sesampai di apartemennya, seperti biasa, Stephen tidak bisa tidur karena menderita insomnia. Ia juga memulai memplester pintunya, menaburkan pasir di sekitar tempat tidurnya karena ia berpikir bahwa dia ini punya penyakit sering tidak sadar berjalan ketika tidur. Ia mendengarkan radio 24 jam, bermain Rubik, dan membaca buku mengenai sejarah dewa-dewi Mesir Eniyat. Ia juga membaca cerita sejarah perselisihan antara manusia zaman dulu dengan dewa-dewi Mesir. Secara tiba-tiba, scene pun glitch dan Stephen tersadar ia sudah tidak lagi berada di apartemennya, melainkan di sebuah padang rumput yang luas di tempat yang ia tidak kenali. Badannya terbaring di tanah, bibirnya mengeluarkan darah, dan rahangnya itu bergeser. Setelah terbangun, Stephen dikejutkan dengan suara yang tidak ada wujudnya, yang ternyata itu adalah suara Dewa Khonsu yang berkata kepadanya serahkan tubuhnya kepada Mark karena badannya sedang diambil alih oleh si bodoh. Stephen masih sangat bingung karena dia tidak mengetahui tentang hal ini. Ia pun memegang sebuah benda berbentuk skarab emas yang bahkan dia tidak tahu fungsinya untuk apa. Sosok Dewa Khonsu pun tiba-tiba muncul di belakang Stephen dan dia dihujani tembakan oleh orang-orang dari atas. Khonsu berkata cepat lari. Stephen akhirnya sampai di kota terdekat. Kerumunan orang yang banyak menyambut datangnya seseorang yang ternyata adalah Arthur Harrow yang kita lihat di awal scene tadi. Terlihat orang-orang sangat tunduk dan patuh terhadap Arthur Harrow. Di sini Stephen melihat pengikutnya Arthur Harrow yang sangat banyak dan melihat proses bagaimana Arthur Harrow ini mengadili orang-orang ini menggunakan sedikit kekuatan dari Dewi Amit. Menggunakan tongkat Dewi Amitnya dan juga tato timbangannya, ia bisa menjudge atau mengadili orang tersebut. Jika berwarna hijau, maka orang itu akan hidup, namun jika berwarna merah, orang itu akan mati. Untuk kejahatan yang sudah dia lakukan, baik di masa depan ataupun kejahatan yang belum dilakukannya. Hal ini membuat Stephen kebingungan. Orang-orang yang mengejar dan menembakinya tadi akhirnya sampai di dekatnya yang ternyata orang-orang Arthur Harrow juga. Di sana Arthur Harrow berkata kepada Stephen, berikan skarab emas itu karena itu sangat penting untuk dirinya. Stephen berusaha memberikan skarab itu, namun badannya menolaknya. Dan juga Khonsu berkata jangan berikan skarab itu. Namun pada akhirnya Stephen ini diserang beramai-ramai oleh pengikutnya Arthur Harrow, membuat pergantian personality atau kepribadiannya. Ketika dia tersadar, orang-orang di sekelilingnya itu sudah pada mati dan tangannya itu berlumuran darah. Segera Stephen kabur menggunakan truk ice cream. Terjadi kejar-kejaran dan tembak-tembakan yang sangat sengit antara Stephen dan juga pengikutnya Arthur Harrow di jalan. Pembunuhan yang sadis pun tidak terelakkan lagi dalam adegan ini. Namun pada akhirnya Stephen pun bisa lolos dan juga bisa selamat dari kejaran pengikut Arthur Harrow dan ia sudah tersadar berada di apartemennya kembali. Memang sangat membingungkan ya. Stephen pun terbangun dengan sangat kebingungan
kebingungan. Ia berpikir bahwa apa yang ia lalui tadi adalah hanya mimpi saja. Ia pun melanjutkan aktivitasnya, namun dia kebingungan karena ikan emasnya itu siripnya sudah jadi 2, padahal kemarin baru aja 1. Ia pergi ke toko ikan dan menanyakan masalah ini, dan ia baru sadar bahwa jam sudah menunjukkan pukul untuk dia kencan. Dengan cewek yang di museum di awal tadi, Steven berpikir ini masih di hari yang sama. Sesampai di tempat steak, Steven bingung kenapa si cewek ini tidak datang-datang. Akhirnya dia menelepon si cewek, dan akhirnya si cewek ini marah ya. Ternyata sudah 2 hari lewat dari pertemuan yang mereka janjikan, membuat si cewek ini kecewa dan menyuruh untuk melupakannya. Steven terlihat sangat sedih akan hal ini. Dengan wajahnya yang merah, sedih, bingung, marah, bercampur aduk menjadi satu, ia pun tetap memesan steak di restoran itu ya. Sangat heartbreaking banget untuk melihat scene ini. Dia juga membuang bunga yang ia siapkan ke kotak sampah dan memakan semua coklat yang ia siapkan untuk si cewek. Di apartemen, Steven bingung melihat barang-barang meja itu seperti bergeser sendiri. Ia kemudian menggeser meja tersebut dan melihat ada sedikit celah di atas atapnya yang terbuka. Ia membuka celah tersebut dan ternyata di sana ada beberapa barang yang ia tidak kenali milik siapa. Ia mencharge ponsel yang ada di barang-barang itu dan masuklah sebuah panggilan dari orang bernama Layla. Cewek ini, Layla, berkata, "Ada apa denganmu, Mark? Aku sudah ingin menghubungi berbulan-bulan, aku pikir kau sudah mati." Steven berkata, "Siapa itu Mark?" Percakapan mereka pun terputus, membuat Steven tambah bingung sebenarnya apa yang terjadi. Tiba-tiba di apartemennya terjadi hal-hal yang aneh. Angin bertiup kencang, barang-barang berjatuhan, dan listriknya mati hidup, membuat Steven ketakutan dan membuatnya memutuskan untuk pergi turun menggunakan lift. Di ujung lorong, ia melihat sebuah sosok yang ternyata adalah Dewa Khonshu mendekatinya dengan sangat mengerikan, membuat dia terkejut dan juga takut. Dan ternyata ketika masuk ke lift, itu ternyata adalah tetangganya sendiri, membuat Steven ini terlihat aneh ya di mata tetangganya. Namun pada akhirnya setelah tetangganya itu pergi meninggalkan dia, ia dikejutkan dengan sosok Dewa Khonshu yang berada tiba-tiba di belakangnya. Terkejut dan berteriak, tiba-tiba Steven ini sudah berada di atas bis menuju tempat kerjanya di museum. Hal ini membuat Steven tambah bingung. Di dalam bis ternyata Steven diikuti oleh Arthur Harrow dan juga pengikutnya. Sesampai di museum, ia pun akhirnya bertemu face to face dengan Arthur Harrow, dan ada beberapa penjaga di museum juga yang ternyata adalah pengikut Dewi Amit dan juga pengikutnya Arthur Harrow. Di sana Arthur berkata bahwa dia adalah avatar dari Dewi Amit, Dewi Keadilan, hakim pertama di dunia dan hakim para penjahat. Ia akan menghakimi setiap orang bahkan sebelum mereka melakukan tindakan kejahatan itu. Arthur Harrow juga menjelaskan tentang avatar yang merupakan sebutan bagi manusia yang bersedia menjadi wadah dewa-dewi Mesir, dan berkata bahwa skarab emas itu bukan milikmu tapi itu adalah milik Dewi Amit. Arthur Harrow mengetahui suara-suara yang keluar dari kepalanya Steven dan berusaha untuk menjudge atau mengadili Steven seperti yang ia lakukan tadi. Namun ternyata timbangan keadilannya Steven ini tidak jelas ya antara merah dan hijau, sehingga tidak ada keputusan. Steven pun akhirnya kabur, dan pada malam hari ketika dia sedang lembur kerja di museum, tiba-tiba terdengar suara speaker berkata, "Steven Grant dari toko souvenir, kembalikan skarab emas itu." Ia pun Steven ketakutan ya karena ia dikejar oleh sosok monster berwarna hitam yang merupakan Jackal, sebuah anjing hitam dari budaya Mesir yang menjaga underworld. Terjadi kejar-kejaran antara Steven dan juga Jackal di museum. Steven akhirnya bersembunyi di sebuah toilet, dan di sana baru terungkap ada kepribadian lain di dalam diri Steven, yaitu bernama Mark Spector. Dalam cermin, Mark berkata, "Serahkan tubuhnya, Steven. Aku bisa menyelamatkan kita semua." Di sini Steven masih tidak percaya ya akan semua ini dan menganggap bahwa semua ini hanya halusinasi dan ilusi semata saja. Namun akhirnya badan Steven pun berhasil dikendalikan oleh Mark Spector, membuat badan itu berubah menjadi Moon Knight atau kesatria bulan, menghajar dan membunuh Jackal di dalam toilet itu. Moon Knight pun menang, berdiri dan akhirnya keluar dari toilet itu. Dan episode pertama pun berakhir ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke cerita episode kedua. Oke, episode kedua dibuka dengan scene Steven yang tiba-tiba terbangun lagi dari tidurnya dan terjatuh dari tempat tidurnya. Ia tidak sadar akan apa yang terjadi. Ia pikir yang terjadi semalam hanya mimpi. Ia kemudian pergi ke tempat kerjanya di museum dan ternyata melihat banyak polisi yang sedang membuat garis line polisi. Ia pun kebingungan dan ternyata kata teman satpamnya itu ada yang menyerang dan menghancurkan ruangan toilet di museum. Dan Steven pun sadar apa yang terjadi kemarin malam itu bukan mimpi dan mengajak si satpam itu untuk mengecek CCTV apa yang sebenarnya terjadi kemarin malam di museum. Dari CCTV itu terlihat jelas bahwa si Steven inilah yang menghancurkan toilet dan juga berlari-lari ketakutan, tapi tidak ada sosok yang mengejarnya karena sosok Jackal yang dia lihat kemarin malam itu tidak terekam di CCTV. Hanya dirinya lah yang terekam di CCTV berlari-lari tidak karuan, dan itu membuat si satpam berkata bahwa, "Wah Steven, kau pasti akan kena pecat akan hal ini." Steven pun dipanggil oleh kepala museum dan disarankan untuk pergi rehabilitasi di pusat kesehatan mental. Ia pun dipecat pada hari itu dan kehilangan pekerjaannya. Steven pun pergi ke taman dan curhat kembali dengan orang emas ini dan berkata ia akan siap untuk menyelidiki barang-barang siapa yang dia temukan di celah apartemennya kemarin malam. Segera akhirnya Steven menemukan perusahaan untuk menyimpan barang tersebut, dan ketika masuk ke ruangan atau kamar tersebut ia dikejutkan dengan semua barang-barang yang sangat membuatnya ketakutan, berasa
seperti agen rahasia. Ia menemukan di sebuah tas dari mulai tumpukan uang, pistol, sampai paspornya Mark Spector. Dan akhirnya ia menemukan scarf emas yang dicari-cari oleh Arthur Harrow. Dan akhirnya ia sadar bahwa semua ini adalah kenyataan. Akhirnya dari bayangan ruangan itu muncullah sosok Mark Spector yang pertama kali memperkenalkan dirinya kepada Stephen Grant. Ia berkata bahwa dia adalah avatar dari Dewa Khonshu dan membuat Stephen tambah kebingungan dan ketakutan. Mark Spector berkata kepada Stephen untuk menyuruhnya tidur dan biar dia yang mengendalikan tubuh ini untuk menyelesaikan masalah. Namun di sini Stephen tidak menginginkannya dan malah hendak melaporkan semua barang-barang yang disimpan oleh Mark Spector ke pihak yang berwajib, dan ia berusaha untuk membuat dirinya itu dikurung dalam sebuah fasilitas kesehatan. Stephen berusaha untuk mengusir Mark dari dalam tubuhnya. Namun ketika di jalan ia keluar, ia pun dikejar-kejar oleh Dewa Khonshu yang membuat Stephen itu tambah ketakutan karena melihat sosok Dewa Khonshu yang terus menghantuinya. Khonshu berkata dia sangat membutuhkan skarab emas itu. Stephen pun berlari tidak karuan karena ketakutan melihat sosok Dewa Khonshu, dan akhirnya ia terjatuh di pinggir jalan dan bertemu dengan Layla yang sedang mengendarai motor. Layla bisa menemukan lokasi Stephen ketika di awal episode kemarin Stephen mengaktifkan HP-nya Mark Spector. Layla berkata apa yang sebenarnya terjadi dan Mark tidak bisa dihubungi sampai berbulan-bulan. Layla berkata, hentikan sandiwara ini Mark dan berkatalah sejujurnya. Namun di sini Stephen Grant merasa kebingungan ya, karena dia sebenarnya yang memang Stephen Grant dan Layla tidak tahu tentang masalah kepribadian ini. Layla sangat khawatir dengan Mark. Dia takut Mark ini diculik ataupun dibunuh. Dan akhirnya Stephen berkata kepada Layla, antarkan aku ke rumah atau apartemenku, aku akan menjelaskan semuanya. Sampai di apartemen, Layla berkata kita langsung ke intinya saja. Apakah kau ingin menandatangani dokumen ini, yaitu dokumen perceraian? Karena sebenarnya Layla dan Mark Spector itu memang sudah menikah. Stephen berkata bahwa dia tidak akan menceraikan Layla. Stephen pun hendak memberitahukan yang sejujurnya kepada Layla tentang apa yang ia temukan di tas-tas milik Mark Spector. Mark pun sudah mengingatkan Stephen agar tidak melibatkan Layla. Jadi Mark Spector ini bisa langsung berkomunikasi ya dengan Stephen Grant melalui cermin atau alam bawah sadarnya. Mark Spector berkata jangan tunjukkan apa yang ada di dalam tas itu kepada Layla Stephen. Kau akan membuat dia terbunuh karena orang-orang yang mencari skarab itu juga akan memburu Layla. Akhirnya Stephen pun menghentikan apa yang dia lakukan dan berusaha untuk mengalihkan perhatian Layla. Karena sudah penasaran, Layla pun membuka paksa isi tas itu dan ia menemukan skarab emas. Layla pun terkejut akan adanya skarab emas itu untuk menunjukkan kemana Ushakti dari Dewi Amit disimpan. Layla pun marah kepada Stephen karena merasa dibohongi. Namun Stephen berkata kepada Layla, aku bukan Mark Spector, aku adalah Stephen Grant dan aku pikir aku dalam bahaya besar dan hanya kau yang bisa menyelamatkanku, kata Stephen. Layla pun sambil menangis berkata, kau tidak ingat alasan kita mencari skarab ini. Kau tidak ingat kehidupan kita berdua dan juga petualangan kita bersama. Stephen pun berkata dia tidak ingat apapun. Stephen dan Layla dikejutkan dengan kedatangan dua detektif, yaitu detektif Fitzgerald dan detektif Kennedy. Dua detektif ini menggeledah apartemen Stephen Grant dan tidak menemukan apapun selain paspornya Mark Spector. Dan ternyata Layla juga sudah bersembunyi di sana sehingga tidak dicurigai apapun. Dan akhirnya Stephen Grant dibawa paksa oleh dua detektif ini dan diborgol tangannya. Stephen bingung, dia pikir dia dibawa ke kantor polisi. Ternyata tidak, dia dibawa ke tempat markasnya Arthur Harrow bersama dengan pengikutnya, dan dua detektif ini adalah pengikutnya Arthur Harrow. Ditandai dengan timbangannya Dewi Amit di tangan mereka seperti tato. Di dalam mobil, Mark pun muncul dan berusaha untuk mengambil alih badan agar bisa menyelamatkan Stephen dan dirinya sendiri. Namun Stephen menolak. Stephen pun bertemu dengan Arthur Harrow dan membuka borgolnya. Di sini juga muncul sosok Khonshu yang berkata kepada Stephen bunuh sekarang juga Arthur Harrow. Tapi suara ini hanya Stephen lah yang bisa mendengar karena dia adalah avatar Dewa Khonshu. Khonshu berkata patahkan lehernya. Arthur Harrow pun mengajak Stephen berkeliling di komunitasnya dan mengajaknya untuk makan bersama. Di sini Arthur Harrow berkata bahwa dulu wilayah ini sangat sekali penuh dengan kriminal dan juga penderitaan, tapi karena adanya dia di sini menjadi baik dan sejahtera kembali. Sesampai di tempat makan, Arthur Harrow dan Stephen pun memakan makanan vegetarian. Dewa Khonshu berkata kepada Arthur Harrow, aku hanya menghukum mereka semua yang sudah berbuat kriminal atau salah. Aku adalah keadilan yang sesungguhnya. Di sini terungkap bahwa Arthur Harrow juga pernah menjadi avatarnya Dewa Khonshu sebelum Mark Spector menjadi avatar Dewa Khonshu. Arthur Harrow adalah tinju keadilan Dewa Khonshu pada waktu itu. Arthur berkata Khonshu menghukum mereka yang sudah mengambil jalan kejahatan dan menjadi kriminal, sehingga ganjarannya itu terlambat. Orang-orang itu sudah menderita duluan. Namun berbeda dengan Dewi Amit, kata Arthur Harrow. Dewi Amit mencabut kejahatan dari akar-akarnya.
menjatuhkan penghakiman dan hukuman kepada mereka semua sebelum kejahatan itu terjadi. Maka dari itu Dewi Amit harus dibangkitkan, kata Arthur Harrow. Stephen berkata, apakah tidak mencurigakan percaya dengan Dewi Buaya seperti itu? Arthur Harrow berkata, jangan pernah meragukan Dewi Amit. Akhirnya ia membahas soal skarab emas itu yang bisa menunjukkan lokasi di mana Ushakti Dewi Amit itu disimpan. Tapi Stephen berkata skarab itu tidak ada pada dia. Stephen pun berkata kepada Arthur Harrow, kalau Dewi Amit menghakimi sebelum kejadian kejahatan atau sebelum ada fakta kriminal dan sebelum orang itu melakukan kejahatan, bukankah itu artinya dia menghukum orang yang tidak bersalah? Lalu Stephen berkata, bagaimana anak-anak? Apakah mereka akan dibunuh untuk kejahatan di masa depan? Kehabisan kata-kata, Arthur Harrow pun memperkenalkan tongkat Dewi Amit yang merupakan hadiah untuk avatar pertamanya Dewi Amit yang sudah dimiliki oleh Arthur Harrow. Arthur berkata tidak ingin menyakiti siapapun. Ia bertanya sekali lagi, di mana skarab itu, di mana skarab itu? Dan tiba-tiba Layla pun muncul membawa skarab emas itu. Layla berkata panggil kostumnya dan juga pakai kostumnya. Stephen pun kebingungan kostum apa yang dimaksud oleh Layla. Akhirnya mereka kabur ya karena dikejar-kejar oleh para pengikutnya Arthur Harrow. Arthur Harrow menggunakan tongkatnya untuk membuka portal di bagian tanah dan memanggil iblis anjing bernama Jackal untuk mengejar Layla dan Stephen. Mereka berdua pun akhirnya terpojok di suatu ruangan dan Jackal pun berhasil masuk ke ruangan tersebut, menghantam badan Stephen dan membuatnya jatuh dari atas gedung. Khonshu berkata pakai kostumnya, pakai kostumnya. Akhirnya pun Stephen memakai kostum, tapi berbeda dengan kostum di episode pertama yang Moon Knight. Ini merupakan kostum Stephen Grant setelan jas berwarna putih bernama Mr. Knight. Mark pun berkata kepada Stephen, kostum apa yang kita pakai? Ini bukan kostum yang akan kita pakai. Kostum yang benar adalah kostum ritual dari kuil Khonshu, bukan Kolonel Sanders yang gila seperti ini. Jadi kayak jokes gitu. Jackal pun datang tiba-tiba menyerang dan melempar badan Stephen. Kostum Mr. Knight ini memberikan kekuatan super strength kepada Stephen. Stephen pun dihajar habis-habisan oleh Jackal. Layla datang namun ia tidak bisa melihat wujud dari Jackal ini karena tidak bisa dilihat, hanya bisa dilihat oleh Stephen. Terjadi pertarungan yang sangat sengit antara Layla dan juga Stephen bersama dengan Jackal ini. Melihat Layla hendak diserang oleh Jackal, Stephen datang membantu dan memukulnya, namun mereka masih tetap kalah dengan si Jackal ini. Pertarungan pun tidak terelakkan antara Jackal dan Stephen yang terjadi di tengah-tengah keramaian dan kerumunan, membuat bisa saja orang-orang di sekitar mereka itu terluka. Akhirnya Mark Spector pun turun tangan, mengambil alih badan dan mengubah kostum menjadi kostum Moon Knight. Jadi jika Stephen yang mengambil alih, dia akan memakai kostum Mr. Knight, namun Mark Spector yang mengambil alih, dia akan mengambil kostum Moon Knight. Terjadi kejar-kejaran yang sangat seru antara Moon Knight dan juga Jackal, dan ketika melompat, Moon Knight berhasil menyerang rahang Jackal menggunakan belati bulan sabitnya, mengangkat badan Jackal dan menusukkannya ke besi runcing di atas atap. Seketika badan Jackal pun menghilang dan Moon Knight memenangkan pertarungan pada malam itu. Mark Spector pun kehilangan skarab emasnya karena berhasil diambil oleh Arthur Harrow yang ternyata skarab itu terjatuh di jalan. Dan akhirnya pada malam ini Mark Spector mengambil alih full kendali tubuh dari Stephen Grant. Sekarang giliran Stephen Grant yang terjebak di dalam alam bawah sadarnya. Mark Spector berkata, kita sudah mati jika tidak ada Dewa Khonshu. Pengabdianku adalah harga yang harus aku bayar akan hal itu. Akhirnya Dewa Khonshu pun menampakkan diri dan marah kepada Mark Spector yang tidak berjanji sesuai dengan perjanjian di awal. Ketika Dewa Khonshu menyelamatkan hidupnya, semua sudah terlambat, Harrow sudah mendapatkan skarab emas itu. Mark pun berkata, kita harus pergi ke makam Dewi Amit duluan. Dewa Khonshu pun langsung menyuruh Mark Spector untuk pergi ke Mesir. Dan episode kedua pun berakhir ditutup dengan landscape yang indah dari piramida Agung Giza di Mesir. Oke teman-teman semuanya, itu dia ya episode kedua Moon Knight. Kita lanjut lagi ke episode ketiga series Moon Knight. Let's check it out. Oke teman-teman semuanya, episode ketiga Moon Knight dibuka dengan Layla El-Fauli bersama dengan salah satu kerabatnya memalsukan paspor dan juga surat-surat untuk menyusul Mark Spector dan juga Stephen Grant ke Mesir. Di sini juga terungkap ya bagaimana kedekatan hubungan Layla dan juga ayahnya Abdullah El-Fauli yang merupakan salah satu arkeolog yang pintar. Layla dipanggil oleh ayahnya dengan sebutan Little Scarab. Kemudian dilanjutkan dengan scene para pasukannya Arthur Harrow dan juga pengikut Dewi Amit yang sudah berada di gurun pasir mengikuti skarab emas menuju arah lokasi makamnya Dewi Amit. Dan akhirnya mereka sukses ya menemukan tempatnya lokasi dari makam Dewi Amit. Dan mereka mengetahui bahwa Mark Spector juga mengejar mereka sampai ke Mesir. Terlihat di sini Mark Spector sudah beraksi ya di Mesir dengan lari dan melompat dari satu rumah ke rumah yang lainnya menuju ke sebuah tempat titik pertemuan untuk bertemu temannya. Di mana temannya ini punya informasi kemana Arthur Harrow. Namun Mark Spector itu terlambat ya. Dia tidak bisa mengetahui di mana lokasi Arthur Harrow karena 3 preman pengikut Dewi Amit dan bawahannya Arthur Harrow itu sudah membunuh informannya itu. Terjadi pertarungan yang sengit ya teman-teman semuanya antara mereka berempat ini di rooftop yang berlokasi di Mesir. Ketika 2 preman lainnya berhasil dilumpuhkan oleh Mark Spector, tinggal tersisa 1, Stephen Grant tiba-tiba muncul dari pantulan pisau dan berkata, jangan lakukan ini Mark. Dan tiba-tiba
tiba-tiba berubahlah kepribadian Mark Spector. Ketika ia tersadar, ia sudah berada di dalam sebuah taksi menuju ke sebuah bandara. Mark Spector pun kebingungan ya, dan dia menyuruh stop taksi itu dan keluar dari taksi itu. Jelas sekali ini bukan ulahnya Stephen Grant dan juga bukan ulahnya si Mark Spector. Jadi dia masih bingung nih, kenapa dan siapa kepribadian mana yang membawa dia ke dalam taksi ini. Dan akhirnya Mark Spector ketemu lagi ya dengan dua preman itu, dan terjadilah kejar-kejaran dengan mereka di pasar yang sangat padat dan di jalan di kota Kairo. Dan pada akhirnya Mark Spector berhasil mendapatkan dan melumpuhkan satu preman. Ia pun mencengkeram lehernya dan berkata, "Di mana Harrow?" Tetapi secara tiba-tiba Stephen Grant muncul dalam pantulan cermin dan berkata, "Mark, cukup sudah dengan semua ini." Mark pun teralihkan konsentrasinya dan dipukul oleh preman yang satu lagi dari belakang. Mark Spector pun jatuh ke tanah dan tidak sadarkan diri. Namun secara tiba-tiba personalitinya pun berganti secara sangat cepat. Dan ketika Mark Spector tersadar kembali, ia sudah memegang pisau dan membunuh semua preman dan darah pun berceceran di mana-mana. Ketika sadar, Mark Spector bingung, ini sebenarnya perbuatan siapa? Ia bertanya kepada Stephen Grant tentang perbuatan ini. Stephen berkata ini bukan perbuatannya. Jadi memang sebenarnya kalau di komik ada kepribadian satu lagi namanya Jack Lockley yang lebih psikopat dan lebih bisa membunuh daripada Mark Spector dan Stephen Grant. Jadi memang di series ini Mark Spector itu belum sadar adanya kepribadian Jack Lockley ini ya teman-teman. Pada akhirnya tersisa satu preman yang masih remaja atau di bawah umur. Mark berkata, "Di mana Arthur Harrow?" Khonshu pun tiba-tiba berkata, "Seret dia ke jurang." Tapi Mark Spector berkata, "Aku tidak ingin membunuhnya." Namun kata Khonshu itu hanya untuk mengancam saja. Mark Spector kemudian menyeret anak itu ke jurang dan berusaha seperti ingin menjatuhkannya. Ia berkata, "Kemana Harrow?" Namun anak itu tidak ingin berbicara dan malah memutuskan untuk bunuh diri jatuh ke jurang. Sambil mengucapkan kalimat terakhirnya, "Praise Amit" atau "Terpujilah Dewi Amit." Dan itu membuat Mark terkejut. Mark Spector pun kemudian menyalahkan Stephen Grant ya, "Apa yang telah kau lakukan?" Namun Stephen Grant berkata, "Kaulah yang sudah membantai mereka." Mark pun kebingungan ya mau bagaimana lagi. Kemudian dia bertanya kepada si dewa Khonshu, bagaimana dengan dewa-dewa lainnya? Apakah akan mereka biarkan Amit ini bangkit kembali? Khonshu pun menjawab bahwa dewa-dewi yang lain itu tidak menyukai dia dan doyan marah. Kalau misalnya si Khonshu ini mengganggu mereka, maka mereka akan mengurung Khonshu dalam sebuah batu. Begitu kata si Khonshu. Jadi intinya akan ada resiko jika membuat mereka murka. Mark pun berkata, "Apakah ada ide lain?" Khonshu berkata dia memiliki sebuah ide. Khonshu pun tiba-tiba menghilang dan terjadi hal yang tidak biasa, yaitu gerhana matahari di kota Mesir. Ternyata Khonshu sedang mengirimkan sinyal yang tidak akan diacuhkan para dewa. Ini merupakan sinyal yang diberikan oleh Khonshu untuk membuat para dewa itu berkumpul untuk membahas sesuatu masalah. Arthur Harrow pun melihat gerhana matahari ini dan menyuruh kepada para pengikutnya untuk cepat melakukan penggalian karena dia akan dipanggil. Khonshu berkata, "Cepat Mark Spector, mereka sedang mengumpulkan para avatar sekarang." Mark berkata bukannya para avatar tersebar di seluruh dunia, namun kata Khonshu mereka akan mengadakan pertemuan dengan Dewan Enniad di inti piramida Agung Giza melalui sebuah portal ajaib. Secara tiba-tiba terbukalah portal atau gerbang di mana Mark Spector masuk melalui portal itu dan langsung menuju piramida Agung Giza. Mark pun akhirnya masuk ke portal itu dan langsung mengantarkannya ke dalam piramida Agung Giza untuk bertemu para avatar dan dewa-dewi Enniad lainnya. Terlihat di ruangan ini banyak sekali ukiran-ukiran Mesir, budaya Mesir, dewa-dewi Mesir dan juga patung-patung khas Mesir. Para avatar dari dewa-dewi Enniad pun datang ya melalui berbagai pintu portal di dalam ruangan ini. Kemudian muncullah seorang wanita yang berkata dia adalah avatar dari Dewi Hathor yaitu bernama Yatzil. Ia berkata sandiwara Khonshu memang tiada duanya. Ia juga berkata kepada Mark Spector bahwa dewa Khonshu itu sangat dekat dengan Dewi Hathor. Kemudian percakapan mereka ini terpecahkan oleh panggilannya avatar Dewa Osiris yang mengisyaratkan untuk memulai pertemuan ini. Dan setelah melihat para dewa-dewi Enniad itu sudah pada hadir avatarnya, dimulailah pertemuan mereka ini. Dengan Yatzil berkata, "Telah hadir Horus, Isis, Tefnut, Osiris, dan Hathor." Sembari dia berkata, maka para avatar ini dirasuki oleh para dewa-dewi ini ditandai dengan mata mereka yang berwarna putih. Jadi total avatar atau dewa-dewi yang hadir dalam pertemuan ini untuk mendengar kesaksian Khonshu terhadap apa yang dilakukan oleh Arthur Harrow hendak membangkitkan Dewi Amit, itu nggak semuanya ya. Walaupun patungnya di sini ada 9, namun yang hadir hanya 5. Tidak dijelaskan ya kemana dewa-dewi Enniad lainnya kok bisa nggak hadir. Dewa Osiris pun berkata, "Kau diusir Khonshu karena hampir mengungkap keberadaan kita." Mereka benci dengan kerakusan dan ketamakan dewa Khonshu. Namun sekali lagi jika kau mempermainkan langit, maka kami akan mengurungmu dalam Ushabti. Begitu kata dewa Osiris. Jadi memang mereka ini tidak sepemahaman dan benci dengan dewa Khonshu. Khonshu pun berkata, "Lupakan dengan ancaman munafik kalian. Aku diusir oleh kalian karena aku tidak mengabaikan manusia. Tidak seperti kalian." Dewa Horus pun berkata, "Kami tidak mengabaikan manusia, namun manusialah yang pertama kali mengabaikan kami." Dewa Horus berkata, "Kami cukup mempercayakan avatar kami saja untuk
untuk menjalankan misi, melihat dan mengobservasi umat manusia tanpa mengundang perhatian yang tidak kami inginkan. Jadi intinya dewa-dewi inti Mesir Ennead ini sudah tidak mau ikut campur interview lagi ya dengan semua konflik manusia. Tapi si Khonsu ini masih percaya dengan manusia. Tidak seperti kau Khonsu, kata si dewa Horus. Khonsu berkata, avatar saja tidak cukup, kita butuh kekuatan para dewa. Khonsu berkata, kembalilah kalian ke kemewahan Overvoid sebelum kalian kehilangan dunia ini. Overvoid itu tempat tinggalnya para dewa-dewi Mesir. Dewa Osiris pun berkata, untuk terakhir kalinya Khonsu, para avatar ada di sini hanya untuk mengamati. Kita sudah tentukan sejak dulu kalau kita tidak mau ikut campur lagi. Dewi Tefnut pun berkata, kami akan memutuskan keputusan terbaik kami. Dan sekarang sampaikan tujuanmu mempertemukan kita. Khonsu berkata, aku menuntut pengadilan terhadap Arthur Harrow. Dewi Isis berkata, gugatannya apa? Khonsu pun berkata, konspirasi untuk membangkitkan Dewi Amit. Dewa Osiris membalas, itu tuduhan yang sangat berat Khonsu. Segera Dewa Osiris memanggil Arthur Harrow dan mengundangnya datang ke pertemuan ini. Di sini Arthur Harrow memainkan kalimatnya dan kata-katanya ya. Dia seperti memutarbalikkan fakta bahwa si Khonsu dan juga si Mark Spector atau avatarnya inilah yang tidak waras, dan dia itu masih berkelit dan juga bisa berbohong mencari beribu alasan bahwa dia itu tidak berusaha untuk membangkitkan Dewi Amit. Arthur Harrow berkata, jangan percaya pada dewa yang terbuang. Arthur Harrow terus memfitnah Mark Spector dan pada akhirnya Mark Spector berusaha untuk menyerang si Arthur Harrow, namun Dewa Osiris menghentikannya dengan kekuatannya. Dan pada intinya dewa-dewi Mesir Ennead ini pun terhasut ya dengan omongannya Arthur Harrow, dan akhirnya mereka tidak percaya bahwa sebenarnya apa yang dikatakan oleh Mark dan Khonsu itu benar. Arthur Harrow sedang berusaha untuk membangkitkan Dewi Amit. Tanpa ada penyelidikan, tanpa ada bukti, akhirnya Dewa Osiris berkata bahwa Arthur Harrow itu tidak bersalah. Memang di bagian ini adalah bagian paling aneh dan bagian paling gak guna sama sekali sepertinya ya dewa-dewi Mesir ini. Padahal kan mereka ini adalah dewa-dewi inti Mesir Ennead. Akhirnya berakhirlah pertemuan mereka ini dan Arthur Harrow bebas. Namun avatar Dewi Hathor, Yatzil, itu percaya dengan apa yang dikatakan oleh Mark Spector. Karena memang Dewi Hathor ini adalah dewi yang penyayang, Yatzil pun seperti itu. Ia seperti iba dengan Mark Spector. Yatzil berkata, Amit dikubur secara rahasia. Lokasinya tersembunyi dari para dewa. Pengikut Amit itu banyak sekali dan entah siapa yang terpercaya. Dan dia berkata ada seorang Medjay bernama Senfu. Dia ditugaskan mencatat lokasi makam Dewi Amit. Temukan sarkofagusnya di pasar gelap, nanti kau akan menemukan peta menuju makam Dewi Amit. Akhirnya Mark Spector dan Layla itu bertemu di pasar Kairo. Layla berkata kepada Mark Spector, ikuti aku akan membantumu mencari makam Dewi Amit. Layla dan Mark pun akhirnya sampai ya ke tempat lokasinya si sarkofagus Senfu itu berada di tempat orang kaya bernama Tuan Mogart. Akhirnya Layla dan Mark itu diperbolehkan oleh Mr. Mogart ini untuk melihat-lihat sarkofagusnya si Senfu, tapi mereka tidak bisa menemukan petunjuk apapun sampai Stephen akhirnya membantu Mark. Stephen akhirnya membantu Mark dengan memberikan petunjuk untuk mengambil peta-peta rasi bintang dan menyatukan mereka, karena itu adalah lokasi menuju makam Dewi Amit. Namun sebelum dia menyelesaikannya, ia sudah diinterupsi oleh para penjaganya si Mr. Morgard. Akhirnya mereka ditahan. Tiba-tiba Arthur Harrow datang berusaha untuk menghancurkan sarkofagus itu. Ia akhirnya berhasil, namun Layla sudah menyelamatkan potongan-potongan gambar rasi bintang di sarkofagus itu. Dan bisa ketebak ya, setelah ini terjadilah perkelahian antara pihak Mark Spector, Layla, dan juga pihaknya Mr. Mogart dan juga para prajurit dan tentaranya. Mark Spector langsung berubah menjadi Moon Knight dan terjadilah pertarungan perkelahian yang hebat antara dia dan para pengikutnya Mr. Morgard. Namun di sini Stephen mengganggu ya, dia berubah menjadi Mr. Knight di tengah-tengah pertarungan. Namun akhirnya Mark mengambil kendali setelah dia kesakitan. Layla di sini juga sangat hebat, dia bertarung dan berkelahi dengan penjaganya Mr. Morgard dan Layla berhasil mengambil gambar-gambar rasi bintang itu. Layla dan Mark pun sampai di tengah gurun pasir, namun mereka masih tidak bisa memecahkan kode gambar-gambar potongan rasi bintang ini. Kemudian Mark pun memanggil Stephen Grant dan terjadilah switch personality. Stephen Grant mengambil alih tubuhnya kembali. Dengan kepintaran Stephen dan juga pengetahuannya tentang arkeologi, Mesir dan sebagainya, ia pun berhasil memecahkan gambar-gambar pola rasi bintang sarkofagus Senfu dan menemukan arah makam Dewi Amit. Akhirnya terbentuk dari gambar itu pola rasi bintang menuju lokasi makam Dewi Amit. Namun gagal di-scan oleh peralatannya Layla karena memang bintang-bintang ini tidak sejajar karena sudah 2000 tahun yang lalu. Stephen berkata kalau kita bisa kembali ke malam 2000 tahun yang lalu dan melihat langit pada malam itu, kita bisa men-scan langsung dan mengetahui di mana titik lokasi dari makam Dewi Amit. Khonsu pun datang membantu. Ia berkata ia mengingat malam itu dan ia mengingat setiap malamnya. Khonsu berkata dia bisa membalik dan memutar malam kembali ke 2000 tahun yang lalu, tapi akan ada harga yang harus dibayar. Itu akan membuat marah para dewa dan memutuskan untuk memenjarakan dirinya di sebuah batu patung Ushabti. Khonsu berkata dia membutuhkan bantuan Stephen. Saat para dewa mengurungnya, beritahu Mark Spector untuk membebaskannya. Akhirnya dimulailah kekuatan Dewa Khonsu dibantu dengan avatar
avatarnya, Stephen Grant yang sudah berubah menjadi Mr. Knight. Khonshu berkata ikuti gerakannya. Dan secara ajaib, konstelasi bintang, langit itu berputar ke malam 2000 tahun yang lalu. Ini sangat indah banget scene-nya. Dan apa yang dilakukan oleh Khonshu ini memanipulasi langit itu disaksikan oleh orang-orang di Mesir Kairo. Dan juga disaksikan oleh Arthur Harrow. Dan sampailah mereka di langit malam 2000 tahun yang lalu ketika Dewi Amit itu dipenjarakan. Layla pun langsung menggunakan scannernya untuk men-scan rasi bintang di langit, menemukan rasi bintang yang cocok menuju lokasi makam Dewi Amit. 5 dewa Dewi Ennead dan para avatarnya itu sudah bersiap-siap ya di piramida agung Giza merapal mantra untuk mengurung Khonshu di dalam sebuah usyapti atau patung batu karena ia melanggar janjinya memanipulasi langit lagi. Seiring dengan dirapalnya mantra, maka kekuatan Khonshu pun melemah. Begitupun kekuatan Stephen Grant sebagai Mr. Knight. Namun akhirnya Layla berhasil menemukan koordinat lokasi makam Dewi Amit dari rasi bintang pada malam itu. Dan pada akhirnya selesai juga dan terpahat patungnya Usyapti untuk memenjarakan si dewa Khonshu ini. Seketika badan dewa Khonshu pun menghilang dan masuk ke dalam Usyapti. Disusul dengan Stephen Grant yang akhirnya pingsan karena kehilangan kekuatan dewa Khonshu. Avatar dewa Osiris pun berkata bahwa patung Usyapti dewa Khonshu akan selalu terikat dengan tempat ini, ruangan piramida agung Giza ini. Dan secara tiba-tiba juga Arthur Harrow ada di sini. Tidak dijelaskan kenapa dia bisa masuk ke ruangan ini lagi. Arthur Harrow pun berkata sebagai avatar pendahulunya dewa Khonshu, siksaanmu yang menempaku seperti ini dan aku sangat berterima kasih kepadamu jika apa yang aku lakukan itu sukses. Dan akhirnya episode ketiga pun berakhir ya teman-teman. Oke, kita langsung lanjut ke episode keempat. Episode keempat dibuka dengan avatar dewa Osiris yang menempatkan patung Usyapti dewa Khonshu di sebuah rak patung Usyapti dewa-dewi Mesir lainnya yang sudah dikurung atau dipenjarakan juga di sini. Dengan total patung Usyapti itu ada 10, berarti ada 10 dewa yang dipenjarakan. Kembali ke gurun pasir ketika Stephen dan Layla itu kabur dari kejaran para pengikut Arthur Harrow. Di sini Stephen masih pingsan ya karena kehilangan dewa Khonshu dan tidak menjadi avatar lagi. Layla berusaha untuk kabur dari kejaran para pengikut Arthur Harrow dan menyelamatkan Stephen Grant. Dan pada akhirnya usahanya ini pun berhasil. Dan secara tiba-tiba Stephen Grant masih hidup dan terbangun dari pingsannya. Jadi walaupun Khonshu sudah hilang, Stephen Grant, Mark Spector badannya masih tetap hidup. Segera Layla dan Stephen Grant mengendarai mobilnya menuju makam Dewi Amit yang sudah mereka ketahui koordinat lokasinya melalui rasi bintang. Mereka harus segera ke makam itu karena Arthur Harrow pasti akan mempercepat langkahnya. Akhirnya dimulailah perjalanan dan petualangan antara Layla dan Stephen Grant menuju makam Dewi Amit seperti ala-ala Indiana Jones, mengarungi gurun pasir, sungai, dan celah tebing yang curam. Akhirnya mereka menemukan pintu masuk ke lokasi makamnya Dewi Amit yang ternyata di situ sudah ramai mobil dan campnya pengikut Arthur Harrow. Mereka pun memasuki tenda-tenda dan mengambilin logistik yang akan membantu mereka di dalam. Tapi mereka tidak mengetahui bahwa ada bercak darah di situ. Di sini Layla masih sangat benci ya sama Mark Spector, tapi dia tidak benci dengan Stephen Grant karena Mark Spector selalu merahasiakan sesuatu darinya. Dan disinilah pertama kali Stephen Grant itu mencium Layla. Menggunakan peralatan tali, Stephen dan Layla langsung lompat masuk ke dalam gua di bawah tanah. Ketika awal memasuki di gua ini, Layla langsung menandai sebuah batu dengan tanda ayahnya Abdullah El-Fauli, di mana untuk mengingat ayahnya seorang arkeolog yang hebat. Mereka pun masuk terus ke dalam gua sambil mengamati patung-patung dan juga petunjuk-petunjuk arkeologi di sini. Mereka menyadari bahwa ruangan ini merupakan maze atau labirin yang menuju ke 6 arah titik. Stephen pun langsung menggambar arah ini dengan detail yang ternyata merupakan gambar dari Eye of Horus atau mata Horus yang merupakan simbol kerajaan pelindung di akhirat. Mereka menyadari bahwa avatar terakhir Dewi Amit adalah seorang Firaun atau seorang pemimpin yang hebat. Stephen berkata bahwa Eye of Horus itu mempresentasikan 6 titik indera dari mulai mata, mulut, pikiran, penglihatan, pendengaran, penciuman, dan peraba. Setelah menemukan petunjuk, mereka melanjutkan perjalanan. Mereka pun sampai di sebuah ruangan dengan ukiran gambar pendeta Heka atau penyihir pada zaman Firaun, dan melihat di bagian meja ada darah segar dan potongan-potongan daging yang mengejutkan Stephen juga Layla. Namun mereka tidak yakin untuk melanjutkan perjalanan yang penuh darah dan juga tulang. Stephen pun berusaha untuk mencari jalan lain di bagian atas. Sesampai di atas, Stephen menemukan tulisan yang berkata bahwa Dewi Amit dikurung dalam Usyapti. Layla yang menunggu di bawah dikejutkan dengan datangnya monster berwarna hitam yang ternyata adalah pendeta Heka yang masih hidup. Warna badannya hitam legam sekali. Pendeta Heka ini membawa salah satu pengikut Arthur Harrow dan menempatkannya di meja untuk mencincang dagingnya dan mengeluarkan isi dalam perutnya seperti berusaha untuk memumifikasi metode mumi. Dan monster hitam ini sangat mengerikan ya teman-teman. Ia memiliki suara seperti menggerakkan rahang dan giginya secara bersamaan sehingga ada bunyi berdetak. Layla berusaha
berusaha bersembunyi, namun akhirnya tetap ketahuan oleh pendeta Heka monster ini. Akhirnya terpisahlah perjalanan antara Stephen dan juga Layla. Layla pun melanjutkan perjalanannya dengan mengarungi sebuah tangga dan jurang yang sangat dalam. Ia tidak menyadari bahwa pendeta Heka sudah mengikutinya dari celah-celah jurang. Layla pun hampir ditangkap, namun terjadilah pertarungan sengit antara Layla dan pendeta Heka ini. Namun akhirnya Layla menang ya, dan pendeta Heka ini pun dilempar ke jurang ke bawah. Secara tiba-tiba Layla pun di situ bertemu dengan Arthur Harrow. Kembali ke Stephen Gwen, akhirnya Stephen berhasil menemukan makamnya avatar Dewi Amit yang ternyata merupakan makam Alexander the Great sebagai avatar terakhir Dewi Amit dan avatar yang mengurung Dewi Amit di Ushabti 2000 tahun yang lalu. Next terlihat Layla dan Arthur Harrow itu saling berbincang. Arthur Harrow berusaha untuk mempengaruhi pikiran Layla agar membenci Mark Spector. Arthur Harrow membahas tentang Abdullah El-Fawli, ayahnya Layla, dan bagaimana sebenarnya cerita sesungguhnya ayah Layla itu bisa mati, dan itu semuanya ada hubungan dengan Mark Spector yang dirahasiakan oleh Mark. Dengan raut wajah yang sangat sedih dan marah, Layla masih tidak percaya. Arthur Harrow mengetahui pembantaian yang dilakukan oleh kelompok bersenjata terhadap bapaknya Layla, Abdullah El-Fawli. Stephen akhirnya membuka peti makamnya Alexander the Great dan mengambil patung Ushabti Dewi Amit yang tersimpan di dalam tenggorokannya mumi Alexander the Great. Dengan wajah yang senang, Stephen berhasil mengambil Ushabti itu. Namun Layla pun datang ke ruangan ini dengan raut wajah yang marah dan sedih, dan membuat Stephen kebingungan. Ia berkata dan bertanya kepada Mark Spector apa yang sebenarnya terjadi dengan ayahnya, bagaimana kematian ayahnya. Dan personality kepribadian pun kembali ke Mark Spector yang mengambil alih badan. Layla bertanya, apakah kau membunuh Abdullah El-Fawli? Mark berkata, tidak mungkin aku membunuhnya. Namun Layla berkata, kau ada di sana kan? Terjadi pertengkaran antara Mark dan juga Layla terhadap kematian asli dari bapaknya si Layla ini, si Abdullah, di mana Mark berkata dia tidak bisa menyelamatkan ayahnya Layla pada saat itu. Dan hal itu membuat Layla sangat kecewa dan menangis, juga marah kepada Mark Spector. Dan juga terungkap dari percakapan ini bahwa sebenarnya pertama kali Mark Spector bertemu dengan Layla itu adalah awalnya Mark ingin meminta maaf atas kematian ayahnya dan tidak bisanya dia menyelamatkan ayahnya. Karena mereka terlalu fokus dengan pertengkaran mereka tidak sadar ya bahwa Arthur Harrow dan pasukan bersenjatanya pengikutnya itu sudah sampai ke makamnya Alexander ini dan berusaha untuk merebut Ushabtinya Dewi Amit dari tangannya si Mark Spector. Arthur Harrow pun mendekat kepada Mark Spector dan mengeluarkan pistolnya menembak 2 kali badan Mark Spector hingga dia itu mati dan terjebur ke dalam sebuah air. Layla yang menyaksikan hal itu hanya bisa menangis terdiam. Secara tiba-tiba scene pun berubah di sebuah asylum atau rumah sakit jiwa tempat orang-orang kelainan mental itu berkumpul dengan ruangan yang didominasi dengan warna putih, dengan orang-orang yang dikenal oleh Mark Spector dan Stephen sebagai petugas dan juga pasien di ruangan putih ini. Ada si Donna, ada Crowley atau manusia emas, dan juga ada Layla di rumah sakit ini, dan juga para pengikut Arthur Harrow yang menjadi perawat di rumah sakit ini. Mark Spector terlihat berada di atas kursi roda dengan kakinya yang terikat. Ia seperti orang linglung dan tidak sadarkan diri apa yang sebenarnya terjadi dan apa tempat ini. Mark pun marah dan seperti mengamuk seperti itu ya. Dan akhirnya ia dibawa oleh para perawat ini untuk menemui dokter dari rumah sakit jiwa ini yang ternyata merupakan Arthur Harrow itu sendiri, namun memakai kumis dan memakai kacamata. Mark Spector pun langsung tersadar bahwa dia ini Arthur Harrow yang berada di pikirannya dan yang dia kenal. Ia langsung tegak dan berusaha keluar kabur dari rumah sakit jiwa ini. Dalam perjalanan kaburnya, dia dikejutkan pada suatu ruangan yang ada sarkofagus atau peti berwarna putih bergoyang-goyang meminta tolong, dan seperti ada suaranya Stephen di sana. Mark langsung membuka peti tersebut dan keluarlah Stephen Grant dari peti itu. Mereka pun saling berpelukan dan senang melihat satu dengan yang lainnya. Mark berkata, ayo kita keluar dari tempat ini, ikuti aku. Ketika berjalan, Mark melewati satu peti sarkofagus berwarna merah hitam ya, yang dia tidak sadari bahwa itu kepribadiannya yang lain, yaitu Jack Lockley itu, tapi dia tidak membukanya karena dia memang masih belum sadar. Sudah mendekati di ujung pintu, mereka dikejutkan dengan bayangan yang besar sekali mendekati pintu dan membuka pintu. Dan keluarlah dari pintu itu seekor makhluk kuda nil wanita dengan badan yang besar berkata hai, dan itu mengejutkan Stephen juga Mark, membuat mereka menjerit melengking. Dan episode keempat pun berakhir ya guys, ditutup dengan lengkingan suara Stephen dan Mark ketika melihat kuda nil yang bernama Dewi Taweret. Oke, kita langsung lanjut ke episode kelima ya.
Oke teman-teman semuanya, episode kelima dibuka dengan opening scene Mark Spector yang sudah terbangun dan berlumuran darah bertemu dan berbicara dengan pemilik rumah sakit jiwa yang berwarna putih ini adalah Arthur Harrow. Mark Spector masih tidak percaya bahwa Arthur Harrow ini adalah seorang dokter. Arthur Harrow berkata bahwa si Mark Spector berada di fasilitas rumah sakitnya di bagian Illinois. Harrow versi ini dipanggil dengan Dr. Harrow. Dr. Harrow di sini berusaha membantu Mark Spector dan berkata bagaimana cara Mark bisa membedakan antara halusinasi dan juga realitas. Di sini juga Dr. Harrow berusaha untuk meyakinkan Mark untuk mengetahui jati dirinya yang sesungguhnya. Jadi intinya Dr. Harrow yang versi ini itu dia lebih kayak baik ya, berusaha untuk membantu Mark Spector dalam memahami dirinya sendiri. Dr. Harrow berkata, "Aku bukan musuhmu." Seketika Mark Spector kemudian kembali ke kesadarannya yang awal ketika dia bertemu dengan Stephen Grant dan bertemu dengan Dewi Taweret, Dewi Kudanil. Jadi di episode kali ini akan lebih mengulik origin story dan kisah sebenarnya dari Mark Spector itu sendiri. Dan yang kita lihat ini lebih kayak dua alam bawah sadarnya yang kadang dia bisa terbangun di alam bawah sadar yang pertama ataupun di alam bawah sadar yang kedua. Akhirnya Stephen Grant dan Mark Spector itu bertemu dengan Dewi Taweret, Dewi Kudanil yang mengejutkan mereka di episode kemarin. Di sini Dewi Taweret berkata bahwa kalian berdua itu sudah mati dan Mark Spector dan juga Stephen Grant akhirnya terkejut bahwa mereka sudah mati. Dewi Taweret segera mengambil catatannya dan mengumumkan selamat datang kepada Mark Spector dan juga Stephen Grant di alam Duat. Stephen langsung berkata Duat alam bawah atau underworldnya versi mitologi Mesir, dan dia ini adalah Dewi Taweret yang akan membimbing mereka dalam perjalanannya menuju akhirat. Mark Spector berkata kepada Taweret, jadi ini adalah afterlife atau akhirat. Dewi Taweret berkata ini bukan satu-satunya akhirat, ada banyak sekali alam akhirat. Salah satunya ancestral plane yang ada di Black Panther. Taweret berkata bahwa alam dunia Duat itu sangat tidak bisa dimengerti oleh manusia, makanya setiap manusia yang datang ke sini, maka penggambaran tempatnya itu berbeda-beda. Seperti Stephen dan Mark yang menggambarkan alam Duat ini adalah sebagai rumah sakit jiwa berwarna putih, karena disinilah safe place atau tempat aman yang bisa digambarkan dari kepribadian dan juga alam bawah sadarnya mereka berdua. Mark Spector masih tidak percaya dengan apa yang dikatakan Dewi Taweret dan semua yang terjadi saat ini. Dia langsung pergi keluar untuk membuktikannya sendiri. Seketika ketika membuka pintu, ia pun terkejut bahwa mereka sudah berada di atas batra atau kapal yang sedang berlayar di tengah-tengah gurun pasir dan didominasi dengan langit yang berwarna ungu. Ini merupakan alam Duat dan juga kapal ini dikendalikan oleh Dewi Taweret untuk mengantar setiap jiwa menuju afterlife atau padang alang-alang Field of Reeds. Ini merupakan kebudayaan mitologi Mesir. Kemudian secara tiba-tiba Taweret pun mengambil jantung Stephen dan Mark dan keluarlah batu keramik jantung berwarna putih. Dua jantung putih itu akan ditimbang dalam timbangan yang akan dibandingkan dengan bulu kebenaran, yang dimana hasilnya akan menentukan apakah semasa hidup orang ini baik atau jahat. Jika neraca atau timbangannya seimbang, maka orang tersebut akan langsung menuju Field of Reeds. Jika tidak, maka ia akan dilempar dari perahu ini dan akan menjadi batu dan tersesat di alam Duat selamanya. Namun terlihat di timbangan jantung Stephen dan juga Mark itu tidak penuh, karena timbangannya tidak pas dan tidak seimbang, masih terus naik turun dan membuat Dewi Taweret ini kebingungan dan menyuruh untuk Stephen dan Mark kembali ke dalam dan mencari tahu kebenaran tentang diri mereka masing-masing untuk bisa membuat jantung ini penuh kembali dan bisa mendapatkan hasil apakah timbangan ini seimbang atau tidak. Perahu ini penuh dengan memori mereka berdua. Taweret berkata, salinglah jujur kepada kalian berdua dan jangan ada lagi yang disembunyikan. Kemudian Stephen dan Mark masuk kembali ke dalam ruangan untuk mencari tahu apa yang salah dari skala dan juga jantung mereka. Stephen berkata jangan ada lagi yang disembunyikan. Ia pun mendengar ada seorang anak kecil minta tolong. Stephen pun mencari anak kecil tersebut, namun Mark Spector ini hendak menghentikannya ya. Hingga sampailah mereka berdua di sebuah ruangan yang berisi mayat-mayat korban pembunuhannya Mark Spector saat dia menjadi Moon Knight, yang dimana korban-korban di sini adalah kriminal, pembunuh, psikopat, pemangsa, predator yang paling buruk yang dibunuhin oleh si Mark Spector. Namun yang membuat Stephen bingung di sini, kenapa di ruangan ini ada seorang anak kecil, dan itu membuat Stephen penasaran. Walaupun Mark Spector sudah berusaha untuk menghentikannya. Akhirnya Stephen mengejar anak itu dan sampailah Stephen masuk ke sebuah pintu yang membawa dia ke tempat rumah masa kecilnya Mark Spector dan juga ternyata adiknya. Jadi Mark Spector ini ternyata punya adik ya. Ternyata di sini Mark Spector ketika masa kecil itu mengajak adiknya masuk ke dalam gua ya, padahal saat itu sedang akan turun hujan, padahal orang tuanya sudah memperingatkan mereka, dan terjadilah hal yang tidak diinginkan ya. Adiknya mati tenggelam di dalam gua tersebut, namun Mark Spector berhasil selamat. Stephen Grant yang melihat kejadian ini berusaha untuk menyelamatkan dua orang anak itu. Namun apa daya, ini hanyalah ingatan masa lalu saja. Terungkap juga memori atau ingatan masa kecil Mark Spector ketika pemakaman adiknya, di mana ibunya menyalahkan Mark Spector akan kematian adiknya itu, membuat Mark Spector kecil sangat merasa bersalah. Setiap hari ibunya menangis
menangis, marah, dan selalu menyalahkan Mark Spector, hingga tidak pernah berada di samping Mark Spector lagi, bahkan di hari ulang tahunnya. Mark Spector dan Stephen Grant yang menyaksikan kilasan masa lalu, ingatan masa kecil Mark Spector, itu membuat Stephen Grant makin penasaran sebenarnya apa yang terjadi. Stephen Grant melihat bagaimana ibunya menyalahkan terus-menerus Mark Spector kecil karena kematian adiknya dan malah menuduhnya sebagai seorang pembunuh. Stephen masih terus menyelami semua ingatan-ingatan masa kecil Mark Spector. Seketika Mark Spector berusaha untuk menghentikan Stephen agar dia tidak tahu lebih jauh. Dan akhirnya Mark Spector dan Stephen sampai ke sebuah ingatan memori ketika Mark Spector mengikuti ekspedisi di Gurun Pasir sebagai tentara bayaran, dan disinilah terungkap Abdullah El-Fauli, ayahnya Layla, itu mati dibunuh. Jadi sebenarnya bukan Mark Spector yang membunuh, tapi malah teman-temannya sendiri. Mark Spector justru berusaha untuk membantu namun gagal. Jadi Mark Spector ini tidak diterima lagi di tentara karena setelah diketahui bahwa dia ini punya penyakit kepribadian ganda, dan akhirnya malah bergabung sebagai tentara bayaran yang menjarah artefak Mesir. Di sini akhirnya Stephen Grant mengetahui bagaimana caranya Mark Spector bisa selamat dari pembantaian ini. Dia merangkak masuk ke dalam kuil Dewa Khonsu dan bersimpuh di bawah patung Dewa Khonsu di bawah cahaya rembulan malam. Mark Spector sudah menyiapkan pistolnya untuk menembak dirinya bunuh diri. Namun hal yang dilakukannya itu terhenti ketika dia mendengar suara Dewa Khonsu yang berkata, "Aku merasakan sakit di dalam dirimu." Khonsu pun memperkenalkan dirinya sebagai Dewa Bulan, tinju keadilan, protector of the traveler of the night. Dan ia sedang mencari prajurit atau avatar yang bisa menjadi tinjunya, matanya, dan juga pendengarannya. Ia berkata, "Apakah kau ingin hidup atau mati?" Khonsu berkata, "Pikiranmu itu aku bisa merasakannya. Retak dan rusak, sangat cocok dengan kriteria yang aku cari." Khonsu berkata, "Aku bisa menyelamatkan hidupmu asalkan kau bersumpah untuk setia kepadaku dan mendatangkan pembalasanku kepada semua orang jahat yang menyakiti orang-orang baik." Tanpa pikir panjang, Mark Spector berkata, "Iya, aku ingin menjadi avatarmu." Seketika Mark Spector langsung diselubungi oleh jubah kekuatan Dewa Khonsu, Moon Knight. "Bangkitlah kesatria bulanku." Itu yang dikatakan oleh Khonsu. Namun percakapan mereka pun terhenti melihat Dewi Tawaret yang melihat jiwa-jiwa yang tidak seimbang sudah dihakimi duluan sebelum waktunya masuk ke alam dua. Mark Spector berkata Harrow sudah memulainya. Mark dan Stephen akhirnya meminta bantuan Tawaret untuk menghubungi Layla agar bisa membebaskan Khonsu dalam usyaptinya, dan juga meminta Tawaret untuk memutar balik bahtera atau perahunya menuju ke gerbang Osiris. Mark dan Stephen akhirnya melanjutkan lagi masuk kembali ke ruangan dan mencari ingatan-ingatan masa kecilnya si Mark Spector. Secara tiba-tiba akhirnya Mark Spector kembali ke alam bawah sadarnya yang pertama ketika dia ada Dr. Harrow di sana. Dr. Harrow di sini mencoba membantu Mark Spector untuk membuka dirinya kepada Stephen Grant dan berkata hal yang sejujurnya kepada Stephen tentang apa yang sebenarnya terjadi masa lalu dan masa kecilnya Mark Spector. Dan akhirnya Mark Spector juga Stephen Grant sampai di kamarnya Mark Spector masih kecil. Ia bersembunyi dari kejaran ibunya yang gila yang berusaha untuk memukulnya. Stephen yang berada di ruangan itu dan menyaksikan yang terjadi akhirnya mengetahui bahwa sebenarnya dia adalah kepribadian yang diciptakan oleh Mark Spector. Jadi terungkap di sini bahwa Mark Spector sebenarnya membuat Stephen Grant sebagai kepribadiannya yang lain agar dia memiliki kehidupan yang lain, tidak kehidupannya seperti Mark Spector yang dibenci oleh ibunya dan banyak kesalahan di hidupnya. Stephen hidup bahagia, memiliki apartemen sendiri di London dan juga memiliki pekerjaan yang baik sebagai seorang penjaga toko souvenir di museum. Stephen Grant hadir sebagai kepribadian yang menyelamatkan kehidupan Mark Spector dari penderitaan dan kesakitan yang ia alami. Dan juga terungkap di sini bahwa sebenarnya ibu Mark Spector atau ibunya Stephen Grant itu sudah mati sejak lama. Dan secara tiba-tiba Stephen Grant bertemu dengan Dr. Harrow di alam bawah sadar Mark Spector yang pertama tadi. Dr. Harrow di sini mencoba untuk membantu Stephen Grant untuk menerima kematian ibunya. Jadi Dr. Harrow di alam bawah sadar ini baik dia membantu Mark Spector dan juga membantu Stephen Grant untuk menerima kematian ibunya. Bahkan di saat kematian dan juga pemakaman ibunya, Mark Spector tidak ingin bertemu dengan ayah dan juga mayat ibunya. Mark Spector langsung bersimpuh di jalanan, menangis dan menahan penderitaannya. Bahkan hingga kematian ibunya, hingga saat ini Mark Spector masih merasa bersalah akan kematian adiknya. Dan sejak kematian ibunya inilah akhirnya kepribadian Stephen dan kepribadian Mark Spector itu tumpang tindih, saling menggantikan. Biasanya Mark Spector bisa mengendalikan perubahan kepribadian ini. Stephen yang menyaksikan hal ini merasa iba dan sangat sedih dengan Mark Spector. Ia berkata, semua hal buruk yang dikatakan ibu kepadamu semuanya tidak benar. Semua itu bukan salahmu. Dan pada akhirnya baik Stephen Grant dan juga Mark Spector saling menerima satu dengan yang lainnya. Dan akhirnya Stephen Grant, Mark Spector dan Dewi Tawaret sampai di depan gerbang Osiris menuju dunia atas. Namun sudah sampai di depan gerbang Osiris, neraca dan juga timbangan mereka ini belum seimbang dan membuat Dewi Tawaret itu tidak bisa melakukan hal apa lagi. Dan karena neraca mereka tidak seimbang, maka jiwa-jiwa terkutuk dari bawah alam duat mulai bernaikkan ke atas perahu hendak menyeret Stephen dan juga Mark ke bawah.
bawah. Terjadilah pertarungan yang sengit antara Stephen, Mark, dan para jiwa-jiwa terkutuk ini. Mereka hampir kalah, namun Stephen Grant datang membantu dan menyerang mereka semua. Stephen akhirnya berusaha untuk menyelamatkan Mark Spector dengan mengorbankan dirinya terjatuh ke bawah. Perlahan Stephen Grant membeku di padang pasir dan berubah menjadi batu. Mark Spector berkata kepada Dewi Tawaret, hentikan perahunya, hentikan perahunya. Dan secara tiba-tiba skala atau timbangannya menjadi seimbang dan Mark Spector sudah berada di Field of Reed, padang alang-alang. Dan akhirnya episode kelima pun ditutup dan berakhir ya teman-teman semuanya. Episode kelima berisi tentang origin story dan juga cerita masa lalunya Mark Spector yang lebih detail lagi. Oke, kita lanjut lagi ke episode ke-6, episode terakhir, final episode dari series Moon Knight season pertama ini. Let's check it out. Episode ke-6 dibuka dengan menampilkan jasad Mark Spector yang sudah mati tertembak oleh Arthur Harrow. Dan pada akhirnya Arthur Harrow berhasil mendapatkan patung Ushapti Dewi Amit. Layla yang berada di sana berusaha untuk menyelamatkan badan atau mayatnya Mark Spector. Seketika ketika sudah mendapatkan patung Ushapti Dewi Amit, tongkat Arthur Harrow di-upgrade dan berubah menjadi lebih hebat lagi. Layla yang melihat jasad Mark Spector hanya bisa menangis. Menggunakan skarab emas yang ditinggalkan Arthur Harrow di sana, Layla berusaha untuk mengejar pengikut Arthur Harrow dan hendak membunuh Arthur Harrow. Arthur Harrow dan pengikutnya berusaha masuk secara paksa ke inti piramida Agung Giza dan terjadi pertarungan dengan tentara di situ. Arthur Harrow secara cepat menggunakan tongkatnya untuk melumpuhkan para tentara ini. Layla yang menyamar masuk ke dalam pengikut mereka berusaha mendekati Arthur Harrow dan membunuhnya, namun dihentikan oleh Dewi Tawaret. Tawaret berkata kepada Layla untuk pergi dan mencari patung Ushapti Khonsu dan membebaskan Dewa Khonsu. Arthur Harrow akhirnya sampai di depan piramida Agung Giza dan masuk ke dalam ruangan perkumpulan para avatar dan dewa-dewi Mesir Ennead. Di sana para avatar ini sudah berkumpul dan berusaha menghentikan para pengikut Arthur Harrow dan Arthur Harrow. Namun apa daya, karena mereka ini tidak berguna, akhirnya mereka pada mati dibunuh oleh Arthur Harrow. Walaupun mereka ini dewa-dewi Mesir Ennead, namun mereka ini memang tidak berguna ya teman-teman. Layla yang mengikuti mereka dari belakang langsung kabur dan pergi ke tempat rak patung dewa-dewi Ushapti untuk menemukan patung Khonsu dan membebaskannya. Setelah para avatar mati, Arthur Harrow pun memecahkan patung batu Ushapti Dewi Amit dan membebaskannya. Dan finally akhirnya Dewi Amit terbebas dari patung Ushapti yang memenjarakannya selama 2000 tahun. Dengan bentuknya seperti buaya yang menakutkan, Dewi Amit akhirnya berterima kasih sama Arthur Harrow yang sudah membebaskannya. Walaupun neracanya tidak seimbang, namun Dewi Amit menjadikan Arthur Harrow avatarnya. Karena ketika dia percaya dengan avatarnya yaitu Alexander the Great, dia malah terkurung dan terpenjara selama 2000 tahun. Khonsu pun terbebas dari patung Ushaptinya, namun dia tidak merasakan Mark Spector di dunia ini karena Mark Spector itu sudah mati kan tadi. Karena Layla tidak ingin menjadi avatarnya Khonsu, maka Khonsu berusaha untuk menghentikan Dewi Amit sendiri. Akhirnya setelah sekian lama, Khonsu dan Dewi Amit pun bertemu. Kembali kepada Mark Spector, ternyata Mark Spector sudah sampai di Field of Reed, di mana di sini sangat tenang, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Mark Spector sejak dulu. Namun Mark Spector sadar bahwa ini tidak adil meninggalkan Stephen Grant di alam Duat sedangkan dia berada di Field of Reed. Akhirnya dia kembali ke alam Duat dan berusaha untuk menyelamatkan Stephen Grant. Mark Spector pun mendatangi patungnya Stephen Grant di depan gerbang Osiris. Mark Spector berkata kepada Stephen, kau menyelamatkanku. Aku selamat karena aku tidak sendirian. Kau selalu ada di hidupku dan selalu memberiku harapan. Tapi aku gagal melindungimu Stephen Grant. Dan pada akhirnya tubuh Mark Spector juga perlahan-lahan berubah menjadi batu dan membeku di alam Duat. Dengan berkata, aku tidak akan pernah meninggalkanmu sendiri. Secara tiba-tiba gerbang Osiris pun terbuka. Cahayanya masuk dan menyinari patung batu Stephen dan Mark, membuat mereka hidup kembali. Dan pada akhirnya mereka berdua selamat dan saling berpelukan dan berusaha untuk kabur dari tempat itu melewati gerbang Osiris yang terbuka tadi. Dikejar oleh ombak padang pasir Duat yang sangat besar, Stephen dan Mark segera buru-buru kabur dari situ dengan bantuan Dewi Tawaret yang menghalangi ombak besar itu. Setelah melewati gerbang, secara tiba-tiba tubuh Mark Spector kembali hidup. Di piramida Agung Giza terjadi perkelahian antara Dewi Amit dan Dewa Khonsu yang sangat sengit, di mana Khonsu berusaha sangat keras untuk menghentikan apa yang hendak dilakukan oleh Dewi Amit. Ketika dia merasakan kehadiran Mark kembali, ia pun menghilang dan pergi ke tempat Mark Spector dan Stephen Grant. Dan akhirnya Mark Spector kembali mendapatkan jubah kekuatan Moon Knight dari Dewa Khonsu. Akhirnya Mark Spector, Stephen Grant dan juga Khonsu bertemu kembali dan menyusun rencana bagaimana menghentikan Dewi Amit dan avatarnya Arthur Harrow serta pengikut mereka. Menggunakan kekuatan angin malam Dewa Khonsu, ia menerbangkan Moon Knight dan Mark Spector. Layla bertemu dengan avatar Dewa Osiris dan berkata bagaimana menghentikan Dewi Amit. Avatar Dewa Osiris berkata adalah dengan cara mengurung dia di Ushapti, namun tidak dalam patung tapi dalam badan manusia agar mudah dibunuh. Dan hal itu membutuhkan banyak avatar, tidak hanya Mark saja. Di sini Layla pun berpikir dua kali dan ia menghubungi Dewi Tawaret bahwa dia setuju untuk menjadi avatar Dewi Tawaret. Arthur Harrow pun segera menghancurkan ruangan atau chamber di piramida Agung Giza ini. Moon Knight secara cepat terbang menuju Arthur Harrow dan hendak
tidak menghentikannya. Terjadilah penghakiman besar-besaran di seluruh Kairo terhadap jiwa-jiwa yang belum bersalah oleh Dewi Amit dan pengikutnya. Layla menjadi avatar Dewi Tawaret dan mendapatkan kostum armor barunya yang memiliki sayap dengan nama hero Scarlet Scarab. Moon Knight langsung menyerang Arthur Harrow yang berada di puncak piramida Agung Giza. Dewi Amit yang sudah memakan semua jiwa-jiwa yang sudah dihakimi berubah menjadi raksasa dan besar. Berikut pun Khonshu yang berubah menjadi raksasa dan terjadilah pertarungan antar mereka berdua. Dalam menyerang dan mengalahkan Arthur Harrow, Mark Spector dan Stephen Grant berganti-gantian dengan memakai kostum Moon Knight dan Mr. Knight. Dewi Amit berkata, kenapa kita harus bertarung satu sama lain? Dewa Khonshu berkata, aku hanya menghukum mereka yang sudah melakukan kejahatan, tidak seperti dirimu. Namun Dewi Amit berkata, aku juga menghukum mereka yang berbuat jahat, tapi aku tidak memberikan kesempatan mereka untuk melakukannya. Jadi memang antara Dewa Khonshu dan Dewi Amit memiliki jalan, yaitu membunuh orang-orang jahat yang sama hal baiknya. Moon Knight hampir kalah melawan Arthur Harrow, namun Layla datang dan menendang Arthur Harrow dengan kekuatan supernya Scarlet Scarab. Mereka berdua kemudian team up bareng dan bersama-sama mengalahkan Arthur Harrow dan pengikutnya sebagai avatar Dewi Tawaret dan avatar Dewa Khonshu. Layla bisa terbang menggunakan armor Dewi Tawaret karena ada sayapnya dan langsung menyerang Arthur Harrow dan para pengikutnya, dibantu dengan Mr. Knight Stephen Grant. Dengan menggunakan kekuatan full tongkat Dewi Amit, Arthur Harrow berhasil menyudutkan Layla dan Mark Spector. Arthur Harrow berhasil menyerang Mark Spector dan Mark melihat Layla juga diserang oleh pengikutnya, tersudut dan akhirnya terjadi pergantian personality yang sangat cepat berubah menjadi Jack Lockley yang membantai mereka semua. Tapi di sini Mark Spector dan Stephen belum mengetahuinya. Mark berhasil mematahkan tongkat Arthur Harrow dan membuat Arthur Harrow pingsan. Mereka membawa Arthur Harrow ke ruangan di piramida Agung Giza untuk mengurung Dewi Amit bersama dengan avatar lainnya dan Dewa-Dewi Eniat lainnya di dalam Ushapti manusia, yaitu Arthur Harrow. Tapi karena avatar Dewa-Dewi Eniat sudah pada mati, sehingga yang digunakan di sini adalah mantra dari patung masing-masing Dewa-Dewi tersebut. Mark Spector dan Layla pun merapal mantra untuk mengunci Dewi Amit ke dalam tubuh Arthur Harrow. Dan akhirnya rencana ini pun berhasil. Dewi Amit berhasil dikurung di dalam badan Arthur Harrow. Setelah terkurung di badan manusia, maka Dewi Amit sangat mudah untuk dihancurkan atau dibunuh. Khonshu pun berkata kepada Mark, sekarang cepat bunuh Arthur Harrow. Namun Mark menolaknya dan menyuruh Khonshu untuk membunuh Arthur Harrow dengan tangannya sendiri. Mark Spector kemudian berkata kepada Khonshu untuk menagih janjinya membebaskan Mark Spector dan Stephen Grant yang menjadi avatar Dewa Khonshu. Akhirnya Dewa Khonshu pun menepati janjinya dan membebaskan Mark Spector. Dan pada akhirnya Dewi Amit sudah terkunci, Arthur Harrow berhasil dikalahkan dan para pengikutnya pun berhasil dikalahkan. Stephen pun terbangun di apartemennya kembali dan mendengarkan suara Mark Spector berada di dalam kepalanya. Dan akhirnya season pertama series Moon Knight ini berakhir ya guys, di episode ke-6 ini. Memang menimbulkan banyak banget misteri dan masih banyak pertanyaan juga ya. Kemungkinan akan dijawab di series season keduanya ataupun di versi movie atau bioskopnya. Di akhir series ini ada post credit scene-nya ya teman-teman semuanya, menampilkan Arthur Harrow yang sudah dirawat di rumah sakit jiwa dan kemudian dibawa oleh orang yang misterius memakai sarung tangan hitam dan juga jaket hitam. Arthur Harrow kemudian dimasukkan ke mobil limusin berwarna putih dan ternyata di sana sudah ada Dewa Khonshu menunggu. Segera orang misterius itu menampakkan dirinya yang ternyata adalah Mark Spector itu sendiri dengan kepribadian ketiganya, yaitu Jack Lockley, menembak Arthur Harrow tepat di kepalanya hingga dia mati. Seketika mobil mewah limusin berwarna putih itu dengan bernomor plat SPKTR membawa jasad Arthur Harrow. Dan sudah selesai ya teman-teman alur cerita lengkap Moon Knight dari episode pertama sampai episode ke-6 tamat. Jadi memang agak ngebias dan tidak terlalu detail. Kita juga tidak ditampakkan bagaimana nasib Layla El-Fauli setelah dia menjadi avatar Dewi Tawaret. Tapi yang jelas sudah terungkap kepribadian ketiga Mark Spector, yaitu Jack Lockley. Semoga nanti di next project Marvel, di movie bioskop ataupun di series berikutnya, kita akan mengetahui bagaimana kelanjutan dari Moon Knight ini. Oke teman-teman semuanya, itu dia ya video penjelasan alur cerita lengkap dari awal sampai akhir season pertama series Moon Knight. Akan lebih afdol lagi kalau kalian nonton sendiri ya guys. Thank you for watching my videos. Don't forget to like and subscribe ya guys. Kita ketemu lagi di video-video aku berikutnya. So stay tuned and stay watching. Sampai jumpa semuanya. Bye bye. See you next time.